Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Yudisium Virtual Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 dengan ini dinyatakan dimulai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, selawat bering salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh, Bapak Rusman SE MSI, kepada Bapak Perwakilan dari LL Dikti Wilayah 13 Banda Aceh, kepada Bapak Abdul Halim selaku Ketua Pembina Yayasan Sabang Merauke, kepada Bapak Ibu unsur pimpinan dan dosen STIAS Banda Aceh, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi kebanggaan STIAS Banda Aceh yang menjadi peserta Yudisium kita pada hari ini. Baiklah, untuk memberkahi acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Prodi Manajemen oleh Ketua Prodi Manajemen. Kepada Bapak Yusra BSc MBA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yudisium Sarjana Program Studi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang STIAS Banda Aceh tahun akademik 2019-2020. Menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, menetapkan. Pertama, meyudisiumkan mahasiswa-mahasiswi Program Studi Manajemen Jenjang Pendidikan Strata 1 yang telah memenuhi persyaratan akademik sebagai sarjana sebanyak 14 orang, yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepadanya diberikan hak dan wewenang penuh untuk memakai gelar sarjana ekonomi di belakang nama yang bersangkutan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 045 KPTS STIAS 5 EKM 2020 tanggal 2 Mei 2020. 1. Zilyaden NPM 153100037 tempat lahir Loksmawe 27 Mei 1994. Judul skripsi Pengaruh lingkungan kerja dan karakteristik individu terhadap kinerja PNS di lingkungan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. 2. Muhammad Zulkarnain, NPM 163100256. Tanggal lahir 5 Mei 1997 di Krunggoke. Judul skripsi Pengaruh kebutuhan aktualisasi diri, penghargaan dan kebutuhan sosial terhadap prestasi kerja karyawan PT Alfa Scorpio Cabang Banda Aceh. Fahrudin 173100132. Lahir Banda Aceh 20 Oktober 1995. Judul skripsi Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja PNS Polri pada Satker Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Bitik Polda Aceh. Sabrun NPM 163100024, lahir Banda Aceh 10 Oktober 1983. Judul skripsi Pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Rizky yang NPM 1731018, lahir Banda Aceh 8 Agustus 1995. Judul skripsi
pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan aparatur pemerintahan Gampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Kota Banda Aceh. Rika Rizky, NPM 1631 0268. Tempat lahir Banda Aceh 9 Februari 1992. Judul skripsi, pengaruh kualitas layanan internet banking terhadap kepuasan nasabah pada Bank Bukopin Cabang Banda Aceh. Khairul Mizan, NPM 16310371. Judul skripsi, pengaruh kualitas pelayanan dan harga spare part terhadap loyalitas konsumen pada bengkel Yamaha Alfa Scorpio Lambaro Aceh Besar. Teddy Klana Fauzi, NPM 18310056. Lahir Jakarta, 21 Maret 1980. Pengaruh strategi segmentation, targeting dan positioning, dan personal selling terhadap peningkatan penjualan aspal pada PT Sarana Aceh Utama. Marliandi, NPM 18310253. Lahir Menasa Tengah, 26 Juni 1969. Judul skripsi, pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif dan gaya kepemimpinan otoriter terhadap prestasi kerja karyawan pada pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya. Regita Octavia, NPM 16310003, lahir Banda Aceh 24 Oktober 1998. Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Penanganan Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPTSP Aceh. Natasha, NPM 16310005, lahir di Banda Aceh 3 Agustus 1998. Judul skripsi, pengaruh disiplin kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada perusahaan daerah air minum Kota Banda Aceh. Saifuddin Zuhri, NPM 16310326, lahir di Banda Aceh 10 Desember 1980. Judul skripsi, pengaruh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terhadap produktivitas kerja pegawai pada Biro Rektor Universitas Syah Kuala Darussalam Banda Aceh. Abdul Muthalib, NPM 16310020. Tempat lahir Menasa Krung, 7 Maret 1996. Judul skripsi, pengaruh kompensasi dan motivasi yang berimplikasi terhadap kinerja karyawan, pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh. Sulaiman, NPM 18310235. Tempat lahir Desa Paloh, 4 April 1995. Judul skripsi, pengaruh gaya kepemimpinan karismatik dan komitmen organisasi terhadap produktivitas kerja pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Banda Aceh, 2 Mei 2020. Ketua Rusman SEMSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yusra. Selanjutnya, pembacaan SK Yudisium Program Studi Akuntansi oleh Ketua Program Studi Akuntansi. Kepada Ibu Intan Novia Astuti, SEMSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang STIS Banda Aceh nomor 080-KPTS-5-EK-2020 tentang Yudisium Sarjana Program Studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang STIS Banda Aceh tahun akademik 2019-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menyudisiumkan mahasiswa-mahasiswi program studi akuntansi jenjang pendidikan strata 1 yang telah memenuhi persyaratan akademik sebagai sarjana sebanyak 19 orang, yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepadanya diberikan hak dan wewenang penuh untuk memakai gelar sarjana ekonomi
atau SE di belakang nama yang bersangkutan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2020, tertanda Ketua Rusman SE MSI. Kelampiran surat keputusan nomor 046-KPTS-5/EK-2020 tanggal 2 Mei 2020. 1. Rian Leandro Suesman, NPM 1310020, tanggal lahir 28 Januari 1991, tempat lahir di Banda Aceh, dengan judul skripsi Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Besar. 2. Sadarudin, NPM 1310031, tanggal lahir 8 Maret 1966, tempat lahir Aceh Selatan, dengan judul skripsi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan, studi kasus pada Sekretariat Majelis Adat Aceh atau MAA. 3. Ridi Fahmi Nawa Utama, MPM 1810050, tanggal lahir 8 September 1994, tempat lahir Malang, dengan judul skripsi Pengaruh Percept Attitude Toward Using Percept Ease of Use, Percept Enjoyment terhadap penerimaan aplikasi Golang. 4. Hadi Yusalem, MPM 1810061, tanggal lahir 29 Mei 1992, tempat lahir di Lok Buci, dengan judul skripsi Pengaruh Partisipasi Pemakai dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, studi kasus pada PT Bank Tabungan Negara Tbk Banda Aceh. 5. Hani, NPM 121000125, tanggal lahir 21 Juni 1988, tempat lahir di Medan, dengan judul skripsi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar. 6. Nur Lailan, NPM 171000118, tanggal lahir 16 September 1980, lahir di Indrapuri, dengan judul skripsi Pengaruh Kinerja Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, studi kasus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar. 7. Vicky Reski, NPM 171000169, tanggal lahir 28 Oktober 1986, lahir di Sigli, dengan judul skripsi Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Asimetri Transformasi terhadap Senjangan Anggaran atau Budgetary Slack, studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pidijaya. 8. Jarkashi, MPM 171000204, tanggal lahir 5 Oktober 1983, lahir di Tring Meduru, dengan judul skripsi Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Keuangan Daerah, studi kasus pada Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Sabang. 9. Bobby Nurmansyah, MPM 1810049, tanggal lahir 6 Februari 1991, di Tangerang, dengan judul skripsi Pengaruh Inventarisasi Aset dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Banda Aceh. 10. Teguh Khaidir, MPM 1810055, tanggal lahir 1 Desember 1982, di MNS Mulyung, dengan judul skripsi Pengaruh Keterlibatan Pemakai dalam Pengembangan SIA dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, studi kasus pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Merudu.
11 Raudatul Jannah MPM 181000116 tanggal 21 Desember 1993, lahir di Cut Keuranzi dengan judul skripsi pengaruh modal sendiri dan penyaluran kredit usaha rakyat terhadap pendapatan UKM pada bank di Banda Aceh. Studi kasus pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Banda Aceh. 12 Iswandi dengan MPM 161000016 tanggal lahir 5 Mei 1976 di Ragen dengan judul skripsi pengaruh persepsi perancangan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap kinerja anggaran pada UPTD Puskesmas Lagen Kabupaten Aceh Jaya. 13 Isra Muanzar dengan MPM 1610024 tanggal lahir 22 September 1986 disigli dengan judul skripsi pengaruh akuntansi berbasis aktual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Kepolisian Resor Kota atau Polresta Banda Aceh. 14 Iskandar Muda MPM 1610035 tanggal lahir 14 Mei 1978 di Payetio dengan judul skripsi pengaruh pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan, studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh. 15 Darmawan MY MPM 1610038 tanggal lahir 10 Agustus 1986 di Banda Aceh dengan judul skripsi pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada Kepolisian Resor Kota atau Polresta Banda Aceh. 16 Rizal Dinata MPM 1610046 tanggal lahir 3 April 1977 lahir di Melaboh dengan judul skripsi pengaruh pemahaman regulasi dan pengetahuan DPRK Aceh Jaya tentang anggaran terhadap kinerja anggaran berbasis value for money studi pada anggota DPRK Kabupaten Aceh Jaya. 17 Basirun MPM 1610051 tanggal lahir 14 Desember 1985 di Lambel dengan judul skripsi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah atau SAP dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan studi kasus pada Kepolisian Resor Kota atau Polresta Banda Aceh. 18 Saipul dengan MPM 1610099 tanggal lahir 31 Maret 1966 lahir di Keduk dengan judul skripsi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada kantor Kecamatan Indrajaya Kabupaten Aceh Jaya. 19 Nurlita Safira MPM 171000215 tanggal lahir 27 September 1986 di Banda Aceh dengan judul skripsi pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap penerapan good corporate governance bisnis syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018. Banda Aceh 2 Mei 2020 tertanda Ketua Rusman STMSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Intan. Selanjutnya, kata-kata sambutan oleh Ketua SDS Banda Aceh kepada Bapak Rusman STMSI kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini Sabtu tanggal 2 Mei 2020 telah dapat melaksanakan acara yudisium. Selanjutnya, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para yudisium yang saya hormati, kami atas nama Sivitas Akademika SDS Banda Aceh menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada
para yudisium yang telah sukses dan telah dapat menyelesaikan acara perkuliahannya sehingga pada hari ini saudara-saudara resmi menjadi sarjana ekonomi. Selanjutnya juga kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada orang tua dan keluarga, termasuk juga suami dan istri yang telah memberikan kepercayaan kepada kami CS untuk mendidik dan melaksanakan proses pembelajaran di kampus CS Banda Aceh ini. Saudara-saudara para hadirin yang kami hormati, tentu setelah yudisium ini, saudara-saudara akan berhadapan dan akan bergabung dengan masyarakat. Masyarakat yang akan hadapi penuh dengan konflik. Dilanjutkan bahwa para saudara-saudara yang telah di yudisium, melanjutkan pidato saya ini, bahwa selesai di yudisium ini, tentu saudara-saudara sudah pasti akan bergabung dengan dunia kerja dan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa dunia kerja dan masyarakat itu mempunyai masalah-masalah, kendala-kendala yang kompleks, sangat kompleks. Apalagi pada zaman sekarang, zaman katakanlah orang bijak mengatakan atau orang ilmiah mengatakan zaman industri 4.0 menuju industri 5.0. Artinya apa? Bahwa saudara pada zaman industri 5.0 akan dihadapi dengan tantangan, yaitu saudara-saudara harus menjadi sumber daya manusia yang baik. Artinya bahwa saudara menjadi sumber daya manusia harus mempunyai identitas spiritual dan harus mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan juga mempunyai keterampilan. Ini saya yakin saudara-saudara akan mampu menghadapi perkembangan tersebut. Karena saudara selama kuliah di CS ini sudah kita bekali, baik itu berupa kecerdasan spiritual, kecerdasan ilmu pengetahuan, dan kecerdasan keterampilan. Namun demikian, kita mengharapkan dunia ini berkembang dengan cepat, lebih cepat perkembangan permasalahan daripada perkembangan teknologi. Oleh sebab itu kita minta juga kepada saudara untuk mengikuti dan menyesuaikan perkembangan-perkembangan yang dah terjadi itu. Sehingga nanti ilmu-ilmu yang telah kita berikan kepada saudara-saudara dapat sejajar, dapat membawa nama baik STS Banda Aceh. Selanjutnya bagi saudara-saudara, tentu kami mengharapkan atau kami berpesan bahwa saudara-saudara sudah mempunyai perjuangan. Selama ini saudara kuliah lebih 3 tahun, 4 tahun, ada 5 tahun. Saudara sudah sukses. Tentu pengalaman ini atau proses ini atau ilmu yang Anda peroleh inilah menjadi momentum bagi saudara-saudara untuk menghadapi atau untuk memasuki masyarakat dan perkembangan zaman ke depan. Oleh sebab itulah bagi saudara-saudara yang telah di Muslim hari ini, jangan jangan merasa pesimis menghadapi perkembangan ke depan. Kami memantau saudara-saudara baik melalui melalui doa maupun melalui harapan, sehingga saudara-saudara di mana saudara berada, kami selalu akan mendampingi saudara-saudara, sehingga nanti saudara-saudara dapat doa kami mensukseskan saudara-saudara bekerja untuk menyelesaikan tugas kepada saudara-saudara sekalian. Selanjutnya bagi saudara-saudara yudisium, tentu saudara-saudara resmi menjadi menjadi alumni CS Banda Aceh. Oleh sebab itu, sebagai alumni, otomatis nama-nama saudara sudah tercatat sebagai alumni CS. Dengannya, sebagai alumni CS, diharapkan kepada saudara-saudara, di mana saudara-saudara berada, dirilah nama CS. Kami mendoakan agar saudara-saudara dapat menjunjung tinggi nama CS. Namun demikian, menjunjung tinggi nama CS, diharapkan juga Anda dapat meningkatkan ilmu, meningkatkan keterampilan,
dengan menambah pendidikan Anda di perguruan tinggi atau di tempat-tempat lain. Inilah artinya menjunjung tinggi nama STS, sehingga nanti Anda-anda, saudara-saudara berada pada zaman industri 5.0 dapat menghadapi pasangan yang berkembang sehingga tidak menjadi tidak menjadi sumber daya manusia yang lebih rendah daripada yang sekarang ini. Inilah harapan kami. Semoga kami mendoakan saudara-saudara selesai di sini, saudara-saudara dapat melaksanakan tugas atau mengabdi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Percayalah, kami dari STS selalu mengiringi, mendampingi saudara-saudara dengan doa. Semoga saudara-saudara sukses dalam melaksanakan karir atau melaksanakan tugas di masyarakat ke depan. Demikianlah pidato ringkas kami. Semoga dapat berkenan, dapat menjadi motivasi bagi saudara-saudara untuk melanjutkan perjuangan ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua atas sambutannya. Dengan selesai kata sambutan dari Bapak Ketua kita tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Isra. Ya, Bapak Sarjana STS sekalian, oke, terima kasih sudah bergabung. Semoga yudisium virtual yang pertama kali kita laksanakan ini tidak mengurangi hikmat acara, tidak mengurangi maksud ya maksud kita melaksanakan ini tidak objektif yudisium yang biasanya dilakukan secara offline tidak terputus. Semoga tidak terganggu gitu ya artinya. Semoga saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa yang sudah di yudisium. Semoga dapat memberikan sumbangsi yang besar kepada masyarakat nantinya di dunia kerja. Demikian, jangan lupa kirimkan foto bersama keluarga boleh, sendiri boleh, dengan keluarga boleh, atas terlaksananya yudisium ini ya di rumah masing-masing. Setelah ini ya, boleh dikirimkan ke prodi masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.